Halo, selamat datang di edisi terakhir Indonesia di World Cup. Sekarang kita akan ngebahas tentang Singapura yang juga jadi match terakhir di lawan Indonesia. Sekaligus nanti terakhir gue akan ngasih kesimpulan dan kesan pesan tentang World Cup di Indonesia ini. Uh, Oke, Singapura, strong team. Jadi sedikit intro aja. World Cup edisi sebelum tahun ini itu beberapa negara ada yang digabung. Indonesia salah satu yang digabung di tim Southeast Asia. Dan kebetulan gue uh, masuk di tim Southeast Asia 3 edisi terakhir. Dan mostly emang isinya orang Singapura. Melvin, kaptennya Melvin, ada Wei Yin juga, ada Evan juga, ada Matias juga yang nggak dimainin di lawan Indonesia. But ya, yeah, Harold juga pernah ada di sana. So, gue tahu uh, gimana mereka lah. Gue tahu how good they are, how they work, how they play, gimana kerjasama mereka juga. Kerjasama dalam artian saling ngebantu latihan ya, saling ngasih input dan segala macam. Dan ya, mereka really really uh, strong team. Waktu pertama kali gue ngelihat mereka reveal roster, gue langsung mikir, ini bisa top 8 ini tim kayak begini. And yeah, really strong. Well, I mean like kita tahu lah Melvin, we know how strong he is. Harold juga, is he regional? No, dia juara special event something, sering juga perform di level yang cukup tinggi. Wei Yin juara regional, Yoko juga juara regional, Brian So kemarin yang juara di Singapore Players Cup Asia itu. Dan ya ada juga Matthias Long, ada Hakim juga di sana yang nggak dimainin lawan Indonesia. But ya, yeah, they're much really solid team. Dan untuk lolos, Indonesia harus menang. Kalau seri, Singapura yang akan lolos. Italia sih, ya mostly udah pasti lolos lah. Oke, okay. Sorry to say, waktu gua ngeliat match-nya, jujur waktu gua langsung mikir, this is tough. Susah lah buat Indonesia untuk curi menang lah lawan ini. Dan bener aja waktu gua main, itu Indonesia sudah dipastikan tersingkir. Jadi ya, oke. Okay. Maksudnya gue tahu bukannya gimana ya, bukannya gua ngeremehin, cuman uh, gue ngelihat gimana tim Indonesia prepare, gimana tim Indonesia main, individu-individunya. Dan gue ngelihat tim Singapura, jujur kualitas sama pengalaman masih jauh lah. Masih belum bisa dibandingin. Uh, Not much to say to be honest. Lawan gue Wei Yin, uh, she's a really strong player. Dia bawa Zernias, which is itu something yang dia nggak bawa juga sebelumnya. Jadi mereka juga tahu untuk nggak bawa tim yang sama, untuk nggak bawa tim yang mirip. Dan mereka juga expect pemain-pemain orang itu juga mereka juga scoutnya benar juga. They scouting really good. Uh, Mereka tuh biasa kayak, oke, gue lawan dia minggu ini, gue tahu tim dia kayak apa, gue prepare counter timnya yang hampir pasti auto menang. Bisa dibilang kayak gitulah. Dan ya, dari pengalaman-pengalaman gue main sama mereka juga, main bareng mereka, main lawan mereka, they can prepare para mereka proper. Mereka bisa tahu harus bawa apa. Dan ya, tadi yang gue bilang kerja sama tim itu ya tadi setelah mereka tahu lawannya bawa apa, dan mereka akan saling ngasih ide untuk uh, lu kayaknya bawa ini bagus deh, lu kayaknya bawa ini bagus deh. Mereka itu testing di situ gitu loh, nggak sekedar best of three, tapi mereka eksperimen kayak, oke, oh ini nggak bagus, ini nggak bagus, oke ini ganti ke sini. So that kind of thing happens. Dan itu yang uh, tim Indonesia kurang ya. Satu hal juga karena pemain-pemain Indonesia mostly juga nggak bisa segampang itu ganti tim. Mereka stick ke
stick ke apa ya, bisa dibilang stick ke satu gaya tim doang dan dia udah ada stick di situ dan ada beberapa ada yang bisa fleksibel tapi mostly enggak. Based on that, salah satu alasan yang gue bilang kita susah lawan Singapura. Singapura ini timnya mereka orang-orangnya bisa pak. Karena mereka udah tahu ya, mereka udah pengalaman juga ya. Mereka tahu kalau main di turnamen kayak gini itu harus orang yang bisa cepat ganti tim karena takut bukan takut ya. Ada kemungkinan di scout dan di counter. Exception kalau lu bawa tim yang emang tim utama lu dan lu pede itu tim nggak bakal ada yang bisa ngalahin itu beda soal. Tapi most likely di World Cup kayak gini, apalagi ini format baru, bukan format yang udah established kayak udah 6 bulan atau udah setahun. Ini format baru dan kemungkinan baru masih banyak. Oke, so sedikit kayak gitu mungkin ya kali pengenalannya. Gue nggak, I don't know what else to say. Bisa dilihat sendiri hasilnya dan kita lihat kayak Melvin, Brian Shaw bawa timnya agak aneh-aneh. Itu karena waktu mereka main Singapura udah dipastikan lolos sih. So yeah, they bring weird team, ada Crocodile, Tapu Bulu, whatever. Eh, jadi waktu itu kalau nggak salah dari pertandingannya Josh Boone lawan Melvin, pertandingannya Alvin lawan Brian Shaw itu Indonesia udah dipastikan out. Jadi ya 3 match itu bisa nggak usah di inilah. Dan ya karena gue main waktu itu juga udah pasti nggak lolos, jadi ya gue ya udahlah for fun aja. Bukan for fun sih, ya salah satunya for fun, satu lagi juga kayak eh udah janji sama Weyin lah, kayak menuhin formalitas aja. Oke, kita akan bicara tim gue dulu. Iveltal. Ups. Iveltal, Jellicent, Incineroar, Amoonguss, Takataka, Landorus. Ini tim sebenarnya punya Guillermo Castilla. Jadi waktu awal-awal Igo itu gue bilang gue ngobrol-ngobrol sama Fitz, bawa tim apa nih? Dia bilang coba cek streamnya Kasti. Oke, gue cek. Quite solid. Maksudnya ini bukan persis tim setnya dia ya. Maksudnya same six, movesetnya juga beda. Movesetnya juga beda. Karena gue juga nggak tahu tim dia apa, dia nggak reveal juga. Dan gue nggak kenal sama dia personally, jadi ya udah gue recreate versi gue. Uh, Tim quite solid to be honest. Hmm, Xerneas juga udah. Maksudnya the biggest weakness of this team itu kan Xerneas dan Dashian ya. Xerneas ada Stakataka dan Amoonguss itu ya toolsnya di situ. Incineroar juga itu dikasih roar. Untuk Zacian sendiri ada Jellison dan Landorus. So yeah, pretty much that's the tools untuk ngelawan counternya tim ini. Sisanya overall tim ini quite solid. Hmm, Paling kalau misalnya lawan Calyrex Shadow itu kan mereka biasanya ada rock. Rock di sini buat ada rock untuk counter Yveltal mereka kan. Biasanya Nihilego atau Stakataka atau ya apapun lah. Dan di sini ada Landorus untuk bisa knock out semua itu. Dan juga ada Amoonguss yang paling penting di sini untuk redirection dan healing Yveltal balik, bisa spore juga. Dan ya jadi tim ini sebenarnya tim bulky, bisa dilihat di sini nggak ada Pokemon yang selain Landorus ya, selain Landorus ini nggak ada Pokemon yang hard hitter. Ini, tim ini tim slow, main pelan-pelan dan ya mainnya chip kayak gitu, jadi really position base. Kenapa gue milih tim ini? Satu karena solid dan ya kedua gue pengen ganti legendary ya, gue pengen, well basically kayak yang tadi gue bilang dari awal gue udah ngerasa Indonesia bisa dibilang susah untuk ada chance menang. Jadi ya udah sekalian aja gue ganti-ganti legendary tiap minggu. Kebetulan gue agak selama ini emang niatnya gitu sih, tiap minggu ganti legendary.
Oke, balik lagi ke sini. Jujur untuk match-nya sendiri, eh itu waktu gue memain, capture card gue rusak. Jadi gue nggak ada rekamannya. Cuman sedikit aja di sini ngebahas ya. Eh Wei Yin di sini main waktu itu, dia main solid, dia main optimal, dia main safe. Dan satu hal yang bikin gue kaget waktu itu, di komposisi tim Zacian kayak gini, sorry, tim Xerneas kayak yang dibawa Wei Yin itu mostly Urshifunya adalah Scarf. Dan di salahnya gue juga, gue nggak mikir panjang di situ ya. Dah, gue waktu main-main aja kan. Gue nggak mikir panjang. Gue main seakan-akan Urshifu dia adalah Scarf. Jadi yang bikin gue kaget ketika itu gue mikir, oke, oke, di sini gue bisa nih dapat nih Urshifu. Dan tiba-tiba dia protect. Nah, itu jujurnya shift the momentum a lot. Eh, terus itu game satu di situ. Game kedua, basically, oke, gue udah tahu dia ada protect. Dan game 2 itu di decide ada dua turn 50-50 call. Jadi kayak, oke, dia bakal protect atau switch. Dia bakal serang atau switch. Itu 50 call dalam artian kalau siapa yang nebaknya bener dia yang menang. Dan sialnya gue salah. So, ya, yeah, di situ gue apa ya, tim Xerneas gini agak susah ketika lawan Urshifu yang bisa protect begitu karena Taka-Taka yang jadi answer utama Xerneas itu bisa di knockout sama Urshifu. Dan kalau Taka-Taka gue apa misalnya dia ada Entei atau Urshifu kayak gitu, Entei dia bisa knockout Among Us gue duluan dan Urshifu dia gue nggak bisa Rage Powder juga. Pretty much like that. Uh, yeah, okay. So yeah, basically I don't think I play really well at the beginning. So kudos to her. Dan satu ya tadi itu gue nggak ngerasa gue main bagus juga dan dia mainnya benar bagus. So yeah, I take that loss honestly, but yeah, it's been fun to use Yveltal. What else to say? Kayaknya untuk Singapura most likely kayak gitu. Jadi ya ketika gue main gue ya, udah pasti seri ya udahlah. Dan which is expected. Dan ya karena jadi kalau nggak salah itu yang pertama kali main Hafiz kalah sama Evan Wang. Gue nggak nonton matchnya, cuman dari yang gue dengar itu tipis. Habis itu yang kedua Adrian lawan Yoko kalau nggak salah. Ini Adrian lawan Yoko matchnya bisa ditonton di YouTube-nya Victory Road. Hmm, terus abis itu ada Andi juga, Andi lawan Caroline. Andi lawan Caroline ini benar-benar apa ya? Gue nggak tahu Caroline ini counter atau enggak, tapi timnya Andi benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain lawan timnya Caroline. Itu juga ada matchnya di Victory Road, bisa nonton aja. Waktu itu yang bikin shock, Jelison dia tiba-tiba apa itu namanya goggles, safety goggles. Jadi, oke, dia mau set up trick room, who cares lah, kita ada munggus, just put it to sleep. Tau kagak. It's like, ya dari situ momentumnya udah hilang, udah lolos. Terus abis itu kalau nggak salah, jadi kalah 3 ya. Helson lawan Martin Tan, ya oke, this is good. Helson bisa menang. Terakhir itu yang penentunya itu Harold lawan Gin. Ya udah, I mean like Harold lawan Gin ya udahlah. Ya bener aja Gin kalah di situ dan di situ ya udah kita udah kalah 4 kali. Maksimal pun kita cuma bisa seri. Jadi ya udah nggak bisa lolos juga ya udahlah. So that's it. Oke, jadi gitu ya Indonesia top 32 32 dari 55 negara. Nggak bisa dibilang bagus, tapi dibilang
Kalau dibilang gue kecewa, ya nggak juga. Yang gue kecewa itu kan kalau apa yang didapat lebih rendah daripada ekspektasinya, harapannya gitu kan. Nah ini enggak, ini udah sesuai. Nah, yang bikin lebih kecewa itu sebenarnya bagaimana cara milih orang-orang yang masuk ke tim. Bukan orang-orang tapi lebih ke arah gimana cara milihnya. Nah, menurut gua untuk turnamen yang panjang seperti ini harus adjust dan apalagi ini formatnya baru, itu nggak bisa dilihat sekedar dari single turnamen result. Contoh kayak qualifier atau PTC. Apalagi PTC tahun lalu. Karena formatnya pun udah beda gitu ya. Apalagi setelah tahu bahwa seri 10 ini nggak ada Dynamax, which is qualifier dan PTC tahun lalu itu seri 9 yang ada Dynamax. Satu hal juga ini terlalu diburu-buru juga karena sebenarnya kalau misalnya kita nunggu itu kita bisa ada waktu juga untuk bikin qualifier yang lebih selektif dan kita udah tahu formatnya seperti apa. Jadi sebagai perbandingan aja Malaysia itu awalnya susah nyari orang, tapi begitu dikasih tahu bahwa seri 10 yang akan dipakai dan seri 10 nggak ada Dynamax, baru banyak yang daftar. Jadi sebenarnya cukup waktu untuk bikin tim setelah pengumuman. Dan Singapura cara seleksinya itu adalah setiap yang daftar best of five lawan penilainya, dan nanti replaynya dilihat turn by turn bagaimana mereka play. Menang belum tentu masuk karena ya banyak faktor untuk bisa menang bisa kalah di VGC itu banyak faktor. Nggak purely selalu karena skill. Dan itu menurut gue yang uh, kurang ada di seleksi Indonesia. Satu karena ini terlalu diburu-buru, harus selesai di-push banget. Gue nggak tahu kenapa juga itu diburu-buru, jadi harus di-push. Bahkan sebelum turnamennya, format turnamen seri 10-nya diumumin. Begitu juga dengan selektifnya, Indonesia nggak banyak, cuma ada 4 orang terakhir kalau nggak salah yang seleksinya itu best of five dan dinilai dari play by play. Which is menurut gue itu yang paling baik dan kita bisa lihat lah hasilnya Singapura Malaysia dibanding hasilnya Indonesia kita bisa lihat. Oke, dan that being said, kalau dari gue sendiri selama belum ada official kayaknya gue nggak akan terlalu banyak main VGC juga ya, paling main sekali. Dan untuk tim nasional sendiri kalau masih dipegang dengan cara yang sama dan itu bukan something yang official, jujur gue nggak tertarik untuk masuk atau terlibat lagi. Oke, sekian dulu dari gue. Sekian setelah Indonesia di World Cup tahun ini. Sorry kalau ada salah kata, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di wherever I see you. See ya.
Ya jadi ya menurut gua nggak tertarik lah gua untuk join karena ya satu itu tadi sih. There's not really built to be competitive satu. Ya itu sih intinya. Oke, gitu dulu dari gua. Sorry kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Oke, see you next time.